Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra. Saya dari kelas 10 Multimedia 1. Saya dari kelompok 6. Saya Feliza Rahman, kelas 10 Multimedia 1 dari kelompok 6. Nama saya Irfan Maulana, kelas 10 Multimedia 1 dari kelompok 6. Nama saya Muhammad Hasbi, kelas 10 Multimedia 1 dari kelompok 6. Nama saya Muhammad Ramdan dari kelas 10 Multimedia 1 dari kelompok 6. Nama saya Naisila Kainama dari kelas 10 Multimedia 1, saya kelompok 6. Saya ingin menjelaskan bagian-bagian perangkat keras, komputer, dan jaringan dasar. Berikut bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama ada power supply. Power supply merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya ke komponen-komponen lain seperti mainboard, prosesor, FPGA, dan lain-lain. Power supply bisa dibilang jantung komputer, jadi mustahil komputer bisa hidup tanpa adanya alat ini. Nah, yang kedua ada keyboard. Keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Keyboard sendiri terdiri dari deretan huruf dan angka. Terdapat berbagai jenis keyboard, antara lain keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard Conclaver, keyboard Maltron, keyboard alphabetic, dan keyboard numerik. Nah, yang ketiga ada FPGA card. FPGA card atau Video Graphic Adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi sebagai pengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. FPGA juga memiliki prosesor yang bisa disebut CPU, Graphic Processing Unit. Biasanya perangkat keras yang satu ini sering sangat disebutkan khususnya bagi gamer maupun designer. Adanya beberapa jenis FPGA card yang bergantung pada slot yang tersedia pada mainboard. Nah, yang keempat ada prosesor, merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor atau CPU, Central Processing Unit, bisa dibilang sebagai otak pada sebuah komputer karena tugas melakukan perhitungan maupun memerintah program yang akan dijalankan oleh komputer. Pada dasarnya, prosesor berfungsi untuk memproses liputan data menjadi urutan berupa. Prosesor sendiri terletak pada mainboard. Terdapat 3 bagian penting dari prosesor, yaitu Arithmetic Logical Unit atau ALU yang berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika sesuai instruksi program. Control Unit mengatur input dan output data, serta Memory Unit alat penyimpan data. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer dan jaringan dasar. Berikut bagian-bagian yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer sebagai prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Dalam istilah bahasa Indonesia, motherboard diterjemahkan sebagai papan induk atau sering juga disingkat menjadi MOBO. Motherboard sendiri terdiri dari berbagai macam komponen seperti konektor power, slot prosesor, node controller, dan soket memori. Motherboard memiliki bentuk seperti papan sirkuit elektronik yang berguna sebagai tempat lalu lintas data. Dengan adanya motherboard, semua perangkat dalam komputer saling terhubung dan dapat bekerja sama sehingga komputer dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua ada printer. Printer berfungsi mencetak hasil pengolahan data berupa teks atau gambar di atas kertas. Pada awalnya printer memang hanya digunakan untuk mencetak dokumen, namun semakin lama printer semakin dikembangkan untuk fungsi-fungsi lainnya. Misalnya saja ada printer yang juga dapat sekaligus berfungsi untuk memindai dokumen, untuk mengirimkan dokumen seperti layaknya mesin fax, hingga untuk fotokopi suatu dokumen. Yang ketiga ada PC Cooler atau heatsink. PC Cooler atau heatsink merupakan perangkat komputer yang berfungsi mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Agar proses mendinginkan panas yang dihasilkan komputer bisa berlangsung secara optimal, heatsink harus dipasang di atas prosesor. Kemudian juga diberikan gel atau pasta agar heatsink ini bisa menempel dengan baik. Biasanya heatsink juga dilengkapi dengan kipas yang mempercepat proses pendinginan. Pada perangkat komputer, heatsink yang digunakan biasanya berbahan aluminium yang memiliki konduktivitas panas tinggi sehingga cepat mendinginkan perangkat.
terbaru dari ISA digunakan komputer Pentium keluaran awal seperti Pentium 2, 3, dan beberapa 4 tipe lama. Dan yang kelima ada VGA Cards PCI Express. Dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu PCI Express 16 kali atau bandwidth maksimal 4000 MB dan PCI. Saya ingin menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer dan jaringan dasar. Berikut bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu UPS. Berikut ini beberapa manfaat jika menggunakan UPS. Dengan adanya UPS ini, Anda dapat mencegah terjadinya kerusakan peralatan listrik ketika listrik tiba-tiba terputus. UPS ini sangat membantu terutama pada perangkat komputer untuk mencegah hilangnya data ataupun terputusnya server ketika listrik tiba-tiba padam, yang tentunya memberikan dampak negatif untuk pekerjaan Anda. Yang kedua yaitu RAM. Fungsi untuk RAM sendiri adalah menyimpan berbagai file sistem atau aplikasi yang sedang dipakai oleh sistem ponsel untuk sementara waktu. Yang ketiga yaitu joystick. Apa itu joystick? Ya, joystick ini jika kamu anak gamers tentu sudah tidak asing lagi dengan joystick. Ya, memang perangkat keras yang satu banyak digunakan oleh gamers untuk bermain game. Biasanya gamers menggunakan alat ini untuk membantu dalam bermain games agar lebih mudah karena joystick dapat bergerak ke segala arah sehingga dengan adanya alat ini bermain game lebih sempurna. Yang keempat yaitu mikrofon. Pada dasarnya mikrofon berguna untuk mengubah suara menjadi getaran listrik sinyal analog untuk selanjutnya diperkuat dan diolah sesuai dengan kebutuhan. Pengolahan berikutnya dengan power amplifier dari suara yang berintensitas rendah menjadi keras terakhir diumpan ke speaker. Oke, berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer dan jaringan dasar. Berikut bagian-bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah sound card. Sound card merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio ataupun suara. Pada awalnya sound card hanyalah pelengkap komputer. Namun saat ini sound card merupakan perangkat yang harus dimiliki oleh pengguna komputer. Salah satu sound card yang sangat populer di Indonesia adalah Sound Blaster yang dibuat oleh Creative Labs. Yang kedua adalah mouse. Seperti halnya keyboard, mouse juga tergolong sebagai alat input. Mouse berfungsi mengerjakan kursor atau menunjuk aplikasi yang ingin dijalankan. Perangkat ini dinamakan mouse karena bentuknya yang menyerupai seekor tikus. Seringkali mouse juga disebut dengan istilah tetikus dalam bahasa Indonesia. Mouse memiliki banyak fungsi, di antaranya untuk menginput dan memberikan perintah pada komputer, sebagai penggerak pointer atau kursor ke layar komputer, untuk memperbesar atau memperkecil tampilan layar, untuk menggulirkan atau scroll halaman pada layar, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah VGA card, AGP. VGA atau Video Graphic Adapter adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi mengolah data grafik yang akan ditampilkan oleh monitor. VGA juga memiliki prosesor yang bisa disebut GPU atau Graphic Processing Unit. Biasanya perangkat keras yang satu ini sangat dibutuhkan, khususnya bagi gamer maupun desainer. Ada beberapa jenis VGA card yang bergantung pada slot yang tersedia pada motherboard. VGA card AGP memiliki kapasitas yang sudah lumayan besar, yaitu 128 MB, 256 MB, dan sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir adalah scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang mempunyai cara kerja yang hampir sama seperti fotokopi. Sedikit berbeda dengan cara kerja fotokopi, scanner berfungsi merubah hard file atau hard copy menjadi digital file atau soft copy yang dapat diolah di komputer. Scanner bentuknya juga bermacam-macam dengan kegunaan yang bervariasi. Sekian penjelasan dari saya. Saya ingin menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer dan jaringan dasar nih teman-teman.
Yang pertama nih teman-teman, webcam. Webcam merupakan kamera digital yang dihubungkan ke komputer. Kebanyakan webcam saat ini menyatu dengan layar laptop teman-teman. Nah, webcam juga biasanya digunakan untuk mengambil gambar maupun video melalui jaringan internet. Nah, teman-teman. Nah, yang kedua nih guys, speaker. Speaker merupakan perangkat yang terbuat dari logam membran, kumparan serta magnet. Speaker mempunyai peranan penting dalam mengeluarkan hasil pemrosesan nih teman-teman. Berupa suara. Speaker dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika didukung oleh perangkat yang bernama sound card. Nah, yang ketiga nih teman-teman, ini yang penting ya. Modem nih, modem mempunyai kepanjangan modulator demodulator. Modem sendiri berfungsi mengubah sinyal di digital menjadi sinyal analog. Data dari komputer yang berbentuk sinyal di digital dikonversi oleh modem menjadi data yang berbentuk sinyal analog teman-teman. Nah, yang keempat, NIC atau LAN card. Nih, NIC atau Network Interface Card adalah sebuah kartu yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan teman-teman, baik jaringan lokal ataupun jaringan internet nih. Saat ini terdapat dua jenis NIC yang diketahui nih teman-teman. Di antaranya NIC bersifat fisik, contoh NIC internet, token ring dan lain-lain, dan NIC bersifat logis. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya ingin menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer dan jaringan dasar. Yang pertama, hard disk. Hard disk atau hard disk drive merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Dalam sebuah hard disk terdapat lebih dari satu piringan yang berfungsi menampung data-data secara magnetis. Secara umum, terdapat 3 jenis hard disk di pasaran, yaitu IDE atau Integrated Drives Electronic, ATA atau Advanced Technology Attachment, dan SATA atau Serial Advanced Technology Attachment. Yang kedua, monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai alat output yang berfungsi menampilkan hasil pengelolaan data berupa grafis. Tiap merek monitor mempunyai ukuran dan resolusi yang berbeda-beda. Jenis monitor yang paling umum saat ini adalah monitor CRT atau cathode ray tab dan LCD atau liquid crystal display. Yang ketiga, VGA card ICA. Memiliki bentuk lebih panjang dari VGA lainnya. Banyak digunakan motherboard tipe lama dengan kapasitas sangat kecil. Digunakan komputer sebelum seri Pentium. Yang keempat, optical drive. Optical drive merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi membaca maupun menulis dari kepingan CD atau DVD. Terdapat beberapa jenis optical drive yang harus diketahui, yaitu CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dan izinkan saya berdoa dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.